Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang mitigasi bencana alam. Bencana alam dan karakteristiknya. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat yang dapat mendatangkan kerugian harta benda sampai korban jiwa. Berdasarkan asal bahayanya, bencana dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bencana alam, contohnya gempa bumi dan banjir. Yang kedua, bencana sosial, contohnya konflik masyarakat dan terorisme. Yang ketiga, bencana campuran, contohnya banjir yang terjadi karena pengundulan hutan dan perubahan tata guna lahan. 1. Bencana gempa. Gempa yang menimbulkan dampak yang paling besar adalah gempa tektonik. Selain itu adalah tabrakan lempeng tektonik di kerak bumi sehingga mengakibatkan terjadinya subduksi. Akibatnya, muncul energi besar dari tabrakan tersebut dan menimbulkan goncangan yang hebat di muka bumi. Dampak gempa. Gempa yang terjadi mengakibatkan kerusakan fisik berupa bangunan, jembatan, jalan, dan areal pertanian. Gempa sering diikuti oleh gejala lain berupa longsor, retakan tanah, dan terjadinya tsunami. Selanjutnya, karakteristik bencana gempa terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengalaman masyarakat, yaitu sering terjadi getaran-getaran kecil, adanya kegelisahan pada binatang, ikan di Samudra Pasifik gelisah dan muncul ke permukaan laut. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan peralatan dan metode ilmiah. Yang pertama, memantau daerah kawasan seismik. Yang kedua, melaksanakan monitor terhadap kawasan seismik. Yang ketiga, mengadakan berbagai observasi dan kajian ilmiah. Hal-hal yang harus diwaspadai pada saat terjadinya gempa. Yang pertama, usahakan secepat mungkin keluar dari rumah. Yang kedua, bila sedang mengemudi, usahakan keluar kendaraan dari tempat terbuka yang aman. Yang ketiga, menjauhi daerah berbahaya di dalam lemari. Yang keempat, bila sedang berada di daerah pasar atau mal, usahakan tidak panik, hindari bangunan yang mudah runtuh. Selanjutnya, bila sedang tidur, cepatlah berlindung di bawah tempat tidur atau meja yang kuat. Selanjutnya, menjauhlah dari jembatan. Lalu, jauhilah kawasan dekat pantai, dan bila di sekolah dan terjadi gempa, hentikan pembelajaran dan segera menyelamatkan diri. Yang kedua, bencana tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau gelombang laut yang terjadi di pesisir. Tsunami terjadi akibat adanya pergeseran atau patahan di dasar samudra sehingga air tersedot ke dasar laut, kemudian berbalik arah setelah penuh mengisi patahan. Selanjutnya, dampak tsunami. Yang pertama, menyapu dan menghancurkan daerah yang dilewati. Kedua, korban jiwa yang sangat besar. Ketiga, menimbulkan kerugian yang sangat besar. B. Karakteristik bencana tsunami. Pertanda sebelum terjadi tsunami yaitu biasanya didahului oleh gempa besar yang di atas 6 skala Richter. Tiba-tiba air laut mendadak surut akibat air laut tertarik ke arah patahan setelah terjadi gempa. Gelombang ombak pertama normal dan akan diikuti oleh gelombang yang sangat besar yang bentuknya menakutkan. Waktu gelombang besar menuju pantai, terlihat air laut saat gelap. Terasa adanya hembusan air laut yang sangat terasa baunya dan sangat menusuk. Tindakan preventif saat berada di daerah rawan tsunami yaitu membuat daerah pemecah ombak di sepanjang pantai, menanam tanaman seperti bakau pada kawasan rawa untuk memecah ombak laut, menanam pohon pelindung seperti pinus, waru, ketapang, beringin, dan lain-lain, membuat benteng atau tembok penahan ombak di sepanjang pantai, membuat bangunan bertingkat yang aman. Jauhi pinggiran atau muara sungai dekat laut bila kamu diseret tsunami. Carilah benda yang terapung sehingga kamu selamat. Hal-hal yang harus dilakukan setelah tsunami berlalu yaitu jauhi reruntuhan bangunan karena dapat membahayakan. Hindari kawasan instalasi listrik. Hindari memasuki kawasan yang mengalami kerusakan kecuali sudah dinyatakan aman. Bila sudah terdata, segera bangun kembali kehidupan baru. Jangan sampai larut dalam keterpurukan. Bila suasana sudah normal, jangan sampai lupa menceritakan kepada sanak keluarga tentang musibah yang terjadi dan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari peristiwa serupa. 3. Bencana longsor. Tanah longsor adalah tanah yang bergerak dan turun tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah pada tanah yang miring, terjal, dan tidak stabil. Hujan yang turun terus-terusan merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Dampak longsor. Dampak longsor itu ada 2.
Yang pertama positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kepedulian masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membahayakan keselamatan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, menghancurkan sarana dan prasarana, serta mengganggu kegiatan ekonomi. B. Karakteristik bencana longsor. Adapun gejala pada waktu tanah longsor antara lain tebingnya rapuh, tanah di sekitar lereng retak, keluarnya air secara tiba-tiba dari permukaan tanah, air sumur di sekitar lereng jadi keruh, adanya pergerakan tanah ke arah bawah lereng, serta terdengar suara gemuruh waktu terjadi pergerakan tanah. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor terjadi. Yang pertama, apabila longsor terjadi, pastikan anggota keluarga kita tenang. Lalu, bergegaslah keluar rumah dan tinggalkan daerah bencana atau kawasan keruntuhan. Dan apabila longsor tak bisa dihindari, segera cari tempat perlindungan seperti bawah meja atau dalam lemari. Yang keempat, bencana banjir. Banjir adalah proses pengaliran air dari hulu yang volumenya lebih besar dari biasanya sehingga melewati batas tanggul yang ada di kiri dan kanan sungai. Selanjutnya adalah karakteristik banjir. 1. Penyebab banjir, yaitu tingginya curah hujan di hulu sungai. Lalu, hutan di hulu banyak yang ditebang. Selanjutnya, hal yang dilakukan saat terjadi banjir. Pertama, tidak panik. Kedua, segera pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi dan aman. 3. Segera matikan aliran listrik. 4. Dahulukan mengungsikan anak-anak, wanita, orang cacat, dan orang jompo ke tempat pengungsian yang aman. 5. Segera mengungsi ke tempat aman. Dan yang keenam, berikan bantuan dan pertolongan kepada yang membutuhkan. Adanya dampak banjir yaitu merusak sarana dan prasarana. 2. Melumpuhkan jalur transportasi. 3. Merusak dan menghilangkan harta benda. 4. Menghentikan aktivitas sehari-hari. B. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada pula tujuan penyusunan pelaksanaan mitigasi bencana, yaitu untuk menyediakan suatu pedoman sebagai acuan untuk menjalankan manajemen yang tepat dalam pengelolaan bencana. Yang kedua yaitu upaya untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif dari sebuah peristiwa akibat yang ditimbulkan oleh bencana atau kegiatan lainnya. Langkah-langkah mitigasi bencana menghindari dampak suatu kejadian dengan melaksanakan perbaikan sistem berdasarkan pengalaman, memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan dengan pengetahuan yang dimiliki, memperbaiki kerusakan dengan rehabilitas, mengurangi atau menghilangkan dampak yang sedang terjadi dengan pengolahan yang tepat dan efisien. Ada pula lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, yaitu BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berwenang memantau dan mengevaluasi penanggulangan bencana. Beberapa persebaran wilayah rawan bencana, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian besar terdiri atas rawa-rawa. Wilayah seperti ini berpotensi menyebabkan terjadinya bencana. Selanjutnya, siklus penanggulan bencana. Siklus penanggulan bencana adalah tahap-tahapan yang menggambarkan kegiatan ketika sebelum bencana atau pra-bencana, saat bencana, dan setelah bencana atau pasca bencana. A. Pra-bencana. Pertama, pencegahan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan dan
mengurangi ancaman bencana. Yang kedua, kesiapsiagaan. Pertama, menyusun rencana pengembangan sistem peringatan. Yang kedua, menyusun rencana pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi. Yang ketiga, mitigasi. Tersedia informasi dan peta wilayah rawan bencana. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. B. Saat bencana. Yang pertama, menyelamatkan diri. Yang kedua, menyelamatkan orang lain. Yang ketiga, bantuan darurat atau relief untuk upaya memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. C. Pasca bencana. Pertama, pemulihan. Mengaktifkan kembali lembaga sosial, memperbaiki prasarana, mengumpulkan keluarga terpisah, memulihkan atau membangun sistem komunikasi, memberikan layanan pendidikan dan lakukan penyembuhan trauma. Yang kedua, rehabilitasi. Merancang tata ruang daerah, menyusun sistem pengelolaan bencana, menyiapkan lahan untuk pemukiman tetap, relokasi korban dari tenda penampungan. Dan yang terakhir, rekonstruksi, perbaikan sarana fisik, sosial, dan ekonomi.